The Strongest System. Babak 71, Tragis Huang Xiaochun. Sebelum dia mulai pergi, Lin Fan menghampiri tempat tidur Manyou Er. Dia mengulurkan jarinya dan dengan satu pukulan, Deflowering Finger, diaktifkan dan membuat tubuhnya tidak berdaya. Tapi Lin Fan merasa itu tidak cukup aman, jadi dia juga menyerang dengan Harimau Hitam Mencuri Hati. Dada Manyou Er sangat indah. Lin Fan takut menghancurkan keindahan ini sendirian, dan hanya setelah menyerang dan melihat bahwa mereka masih terlihat sama barulah dia menjadi lega. Jika dia masih memiliki kekuatan yang cukup setelah serangan ini untuk bangkit dan menemukanku, aku, Lin Fan, akan tunduk padamu. Dia memperoleh pengalaman setelah menggunakan Harimau Hitam Mencuri Hati pada tubuh Manyou Er. Sayangnya, dia punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Jika tidak, dia ingin tetap tinggal dan naik level sedikit. Setelah keluar, Lin Fan menutup pintu kamar Manyou Er, dan melihat sekeliling sebentar. Sudah ada beberapa murid sekte yang telah membawa wanita dari Moonwish Tower ke dalam kamar. Adapun murid sekte ini, Lin Fan secara alami meremehkan mereka. Orang-orang kaya ini kemungkinan besar adalah orang-orang terkemuka di sekte tersebut, dan dia tentu saja harus berhati-hati terhadap mereka. Hanya basis budidaya mereka saja yang jauh lebih tinggi darinya. Lin Fan mengusung ide membantu mereka yang bisa dibantu. Mereka yang tidak bisa tertolong, dia hanya bisa menyerah pada mereka. Setelah Lin Fan selesai menyelamatkan pemimpin sekte universal, keributan datang dari luar. Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan, keluarlah dari sini sekarang juga. Energi Manyou Er melonjak di dalam menara pengocok bulan. Momentum ketidakpuasan, dingin, dan mematikan mengelilinginya, yang juga mengganggu banyak kejadian indah yang terjadi di tempat itu. Para murid sekte yang menikmati waktu mereka bersama para wanita menara pengocok bulan sangat ketakutan mendengar suara ini dan nyaris terhindar dari bencana. Pintu ke banyak ruangan terbuka ketika para murid sekte bergegas keluar, wajah mereka dipenuhi ketidakpuasan, bersiap untuk menghukum orang yang mengganggu waktu menyenangkan mereka. Beberapa murid dengan basis budidaya rendah langsung memucat saat melihat Manyou Er. Tapi tetap saja, meski mereka takut pada Manyou Er, mereka dengan brutal menghukum dia dalam pikiran mereka. Wanita, apa yang kamu teriakkan? Pada saat ini, seorang murid terkemuka sekte Hunyuan keluar dengan mengenakan pakaian tipis, wajahnya sangat marah. Dia hampir mencapai klimaks, namun ditakuti oleh wanita ini, menyebabkan itu menyusut kembali. Baginya, ini adalah sebuah penipuan besar. Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan, keluar dari sini sekarang. Penampilan Manyou Er yang lembut dan lemah telah menghilang, dan dia sekarang sedingin es. Dia terbangun hanya untuk menemukan bahwa pil obat dan koin emas hitam di dalam cincin penyimpanannya semuanya telah hilang. Selain itu, dadanya melonjak karena rasa sakit yang tak tertahankan. Bocah sialan itu telah mencuri barang-barangnya dan kemudian menyerangnya dengan brutal. Dia harus membuatnya membayar. Apa yang kamu inginkan dari adik laki-lakiku Huang? Apakah kamu mungkin belum puas dan ingin? Hehe, murid sekte Hunyuan tertawa mesum. Diam, bentak Manyou Er. Apa? Apakah kamu mungkin ingin bertarung? Murid sekte Hunyuan tidak mundur. Bahkan jika Manyou Er adalah peri surgawi tingkat 2, itu tidak berarti apapun baginya, dia tidak takut padanya. Berhenti berdebat, ayo kita bicarakan. Manyou Er, mengapa kamu mencari Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan? Jika kamu tidak menjelaskan, bagaimana kami tahu apa yang terjadi? Seorang murid sekte pedang angin berkata dengan nada menggoda. Mereka semua akrab dengan murid sekte bunga tak terbatas. Mereka luar biasa seperti ombak yang bergelombang, luar biasa sampai-sampai seluruh tubuh mereka menjadi berdarah. Murid sekte lainnya mulai bergabung. Kegembiraan mereka di tempat tidur telah terganggu, jadi sebaiknya mereka mendengarkan situasinya. Kakak senior. Pada saat ini, bau menyengat tercium, dan seseorang yang dipenuhi noda hitam dan kuning yang tidak diketahui datang bergegas mendekat. Menara pengocok bulan telah disediakan oleh Pangeran ke-13 untuk hiburan murid sekte, jadi tentu saja orang lain tidak diizinkan masuk. Tetapi orang ini berbau sangat busuk sehingga petugas keamanan yang menjaga pintu masuk tidak tahan dan pun lari ke samping. Dengan demikian orang tersebut berhasil bergegas masuk ke dalam.
Murid Sekte Hunyuan yang mengenakan pakaian tipis langsung memucat dan berteriak saat melihat orang berbau busuk itu bergegas menuju dirinya sendiri. Berhenti, jangan bergerak. Kakak senior, saya Huang Xiaochun. Orang yang berlumuran kotoran berteriak dengan suara serak. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah dia telah mengalami semacam penghinaan yang luar biasa. Adik laki-laki, murid Sekte Hunyuan membeku tak percaya. Bagaimana ini adik juniornya, Huang? Bocah tercela, bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, momentum Manyou Er melonjak setelah mendengar nama, Huang Xiaochun, dan menyerang tanpa sepatah kata pun. Kain sutra merah muda penuh energi sejati diikatkan ke arah Huang Xiaochun. Manyou Er, jangan terlalu terburu-buru. Seolah-olah aku akan membiarkanmu membunuh salah satu murid Sekte Hunyuan. Li Haoran melangkah maju untuk melindungi Huang Xiaochun, tapi dia tidak berani melangkah terlalu dekat. Adik laki-laki, apa yang terjadi padamu? Li Haoran bertanya. Saat melihat kakak laki-lakinya menanyakan hal itu, keluhan di dalam hatinya meledak seperti sungai yang tidak pernah berakhir. Kakak senior, aku disergap oleh seseorang. Huang Xiaochun mulai meratap, lalu mulai menjelaskan semua kejadian tragis yang menimpanya. Huang Xiaochun awalnya mengira dia bisa mendapatkan harta karun, namun akhirnya disergap. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia diikat dan seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak berdaya. Huang Xiaochun ingin berjuang tetapi tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Kemudian situasi yang tidak menguntungkan terjadi. Saat Huang Xiaochun sedang berjuang, dia akhirnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam kolam kotoran. Dengan tangan dan kakinya diikat, Huang Xiaochun yang tidak berdaya bahkan menelan beberapa suap produk limbah, tetapi tidak dapat memanjat. Jika seseorang tidak kebetulan lewat dan menggunakan tongkat untuk mengangkatnya keluar, dia akan. Huang Xiaochun tidak tahan untuk melanjutkan lebih jauh. Kakak senior, kamu harus membalaskan dendamku. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup lagi. Huang Xiaochun sangat sedih saat air mata mengalir di wajahnya. Li Haoran serius. Ini adalah pertama kalinya adik laki-lakinya, Huang, keluar dari sekte, dan dia menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana pandangan adik laki-lakinya, Huang, mulai sekarang? Tidak, sebagai kakak laki-lakinya, aku harus membalaskan dendamnya. Adik laki-laki, siapa yang melakukan ini padamu? Apakah kamu mengenalnya? Li Haoran bertanya. Kakak senior, aku tidak tahu namanya, tapi dia tinggi dan kurus. Dia bercukur rapi, penampilannya rata-rata. Selain itu, dia mencuri undanganku. Huang Xiaochun berteriak sambil menangis. Ekspresi Manyou Er berubah. Tampaknya orang itu menyamar sebagai Huang Xiaochun. Ah, seseorang tolong, pencuri. Pada saat ini, jeritan terdengar dari dalam banyak ruangan, mengejutkan semua orang di luar. Lin Fan sudah lama mundur secara diam-diam saat itu. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam, dia mundur tanpa melihat ke belakang. Akan berbahaya jika dia tinggal lebih lama lagi. Dia telah mencuri dari beberapa pemimpin sekte, dan bahkan Huang Xiaochun pun tiba. Jika dia tertangkap, maka itu tidak sesederhana pemukulan. Dia kemungkinan besar akan diiris dan dipotong dadu menjadi beberapa bagian. Bab 72, menjelaskan rencana masa depan. Lin Fan tidak terlalu puas dengan operasi di Moonwish Tower. Dia ingin menyelamatkan lebih banyak orang, namun karena keadaan tertentu, dia tidak bisa melakukannya saat ini. Para pemimpin sekte yang bertanggung jawab atas koin emas hitam semuanya memiliki basis budidaya yang lebih tinggi daripada dirinya. Tidak mungkin dia bisa melawan mereka secara terbuka. Karena itu, dia hanya bisa duduk dan menunggu dalam mode sembunyi-sembunyi dan menyerang satu persatu. Meski hasilnya kurang memuaskan, namun ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Adapun apa yang akan terjadi di pelelangan mulai sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kembali ke sekolah, Lin Fan segera kembali ke kamarnya dan mengeluarkan semua pil obat yang dia minum sambil lalu dan menumpuknya di atas meja. Pil obat ini tidak bisa dibandingkan dengan pil yang dia rampas dari Kaisar Yan, tapi pil tersebut masih bisa memberikan sedikit pengalaman. Setelah menelan semua pil obat, pengalamannya bertambah sekitar 500.000. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi bagi para pemimpin sekte yang datang untuk pelelangan, jumlahnya cukup besar.
Jadi kemungkinan besar mereka menangis kesakitan saat ini. Semakin banyak dia tahu, semakin besar rasa krisis yang dia rasakan di dalam hatinya. Basis budidayanya tidak dapat diratakan dengan cepat lagi, tetapi keterampilan bela dirinya mungkin masih bisa diratakan. Jika dia benar-benar perlu menghindari pertempuran, dia hanya bisa mengandalkan hegemoni Raja Naga dan 95 bata merah yang legendaris. Setelah mendapatkan sistem tersebut, manfaatnya tidak terbatas, tetapi Lin Fan merasa sedih karena fakta bahwa peningkatan keterampilan mental tidak sejalan dengan kekuatan seseorang, dan hanya dapat ditingkatkan dengan energi sejati seseorang. Saat Lin Fan mengembangkan hegemoni Raja Naga, perasaan energi khusus beredar ke seluruh tubuhnya. Hegemoni Raja Naga adalah keahlian taktik pribadi Kaisar Yan. Kategorinya cukup bagus, kelas surga yang lebih rendah, dan menaikkannya ke level 9 bisa menggandakan kekuatannya. Taktik kelas ringan yang dikembangkan secara maksimal hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20%. Kelas gelap dapat meningkatkannya sebesar 40%, dan kelas bumi sebesar 60%. Saat Lin Fan mengolah hegemoni Raja Naga, energi unik menyelimuti seluruh tubuhnya dan energi berbentuk naga secara bertahap membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya. Ding, selamat taktik kelas surga yang lebih rendah, hegemoni Raja Naga, pengalaman plus 100. Ding, selamat taktik kelas surga yang lebih rendah, hegemoni Raja Naga, pengalaman plus 100. Pengalaman itu mulai meningkat perlahan. Hari berikutnya, Lin Fan membuka matanya, cahaya keemasan melintas di depan matanya. Setelah semalaman berkultivasi, pengalaman hegemoni Raja Naga telah berkembang cukup pesat. Lin Fan mandi dan bergegas menuju kelasnya. Hari ini, dia sedang bersiap untuk memberikan beberapa peralatan kepada murid-muridnya. Sangat sulit untuk mendapatkan senjata yang bagus di dinasti Yan besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Selain Xiao yang mendapat dukungan dari keluarganya dan memiliki senjata yang bagus, yang lainnya berada dalam posisi yang sulit. Jika dia, guru mereka, tidak memberi mereka beberapa manfaat, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan senjata yang layak sampai mereka mencapai tahap pasca surgawi. Lin Fan datang ke kelasnya dan melihat sekeliling. Mereka semua duduk dengan benar sambil menunggunya. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Meskipun lebih banyak orang berarti akan lebih sulit baginya, dia tetap percaya bahwa kemampuannya sendiri adalah yang terbaik. Bajingan ini tidak mungkin menimbulkan keributan di hadapannya. Jika mereka melakukan kesalahan, penguasa cinta miliknya tidak akan main-main. Guru, selamat pagi. Saat para siswa melihat guru mereka masuk, mereka semua berdiri dan menyambutnya dengan sangat tulus. Meskipun Xiao dan Zhang Tianhao masih menjadi siswa baru, mereka juga mengenal rutinitas di bawah bimbingan siswa lainnya. Bagus, Lin Fan mengangguk puas. Bagus, kalian semua sangat baik. Basis kultivasi kalian meningkat lagi, saya sangat senang. Lin Fan melihat basis kultivasi murid-muridnya telah meningkat sekali lagi. Liu Suisui dan yang lainnya pada awalnya adalah prasurgawi tingkat 1, tetapi sekarang, mereka adalah prasurgawi tingkat 2, dan tubuh iblis tingkat titanium juga telah naik dari tingkat 1 ke tingkat 2. Zui Mo juga melakukannya dengan cukup baik. Dia sudah berada di tingkat 3 prasurgawi, dan tubuh iblis tingkat titanium miliknya juga berada di tingkat 3. Tubuh iblis tingkat titanium, sekte iblis suci hanya bisa dinaikkan ke level 3. Mereka telah bekerja keras dan menderita pemukulan untuk menambah pengalaman mereka. 3 level pertama cukup mudah dan dapat dicapai, namun 3 level berikutnya setelah itu memerlukan usaha lebih. Itu semua berkat pelajaran guru. Liu Suisui menjadi satu-satunya gadis di kelas secara alami sangat manis, dan memuji Lin Fan sampai dia sangat bahagia. Bagus, sangat bagus. Lin Fan mengangguk puas, lalu menepuk kepala mereka satu persatu. Tangan yang mendorong meningkatkan kemampuan mereka. Kemampuan mereka awalnya rendah, tetapi dengan usahanya, kemampuan mereka semua berubah dari bodoh menjadi biasa-biasa saja. Setelah gelombang dorongan ini, kemampuan mereka seharusnya sudah mencapai tingkat jenius. Tingkat kejeniusannya tidak terlalu bagus, namun dengan kerja keras dan dedikasi, mencapai tahap pasca surgawi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika mereka cukup beruntung, perisurgawi sekalipun bukanlah hal yang mustahil.
Hanya saja ingin mencapai tahap perisurgawi dengan kemampuan tingkat jenius memerlukan usaha dan dukungan melebihi tingkat yang bisa dibayangkan. Xiaos memperhatikan Lin Fan menepuk kepala siswa lainnya. Dia sangat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ini hanya dia yang merasakannya. Guru Lin, pelajaran kemarin memberi saya banyak wawasan. Setelah berpikir semalaman, saya menyadari banyak hal. Xiaos mulai sangat percaya pada kemampuan Lin Fan. Hanya satu cerita kecil saja yang telah membuatnya memperoleh wawasan yang begitu luas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Xiaos sebelumnya. Lin Fan memandang Xiaos dan mengangguk gembira. Xiaos memang sangat tanggap. Kemudian, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Saya sangat senang Anda bisa berpikir seperti ini. Mulai sekarang jangan bertindak terlalu sombong. Ada banyak orang di dunia ini, dan jumlah orang jenius di dunia sangat banyak realitas. Lin Fan tidak terlalu mengkhawatirkan Xiaos. Latar belakang keluarganya bagus, kemampuannya bagus, dan basis budidayanya bagus. Satu-satunya poin negatifnya adalah sikapnya yang sangat tidak ramah. Jika dia keluar di masa depan, dia pasti akan dibacok sampai mati. Ya, saya tidak akan pernah melupakan kata-kata guru. Xiaos menganggukkan kepalanya dengan serius. Setelah kejadian kemarin, Xiaos menyadari bahwa guru ini memang sangat sakti. Setiap kata-katanya mengandung banyak kebenaran mendalam. Untuk dapat memahami sepenuhnya kebenaran ini, seseorang perlu meluangkan waktu untuk benar-benar memikirkannya. Kalau tidak, kecil kemungkinannya seseorang akan benar-benar memahami arti sebenarnya. Saat Lin Fan meletakkan tangannya di kepala Xiaos, Xiaos tiba-tiba takjub ketika dia menyadari banyak hal membanjiri pikirannya yang sebelumnya tidak dia ketahui. Xiaos juga menyadari dengan ngeri bahwa kemampuannya juga mulai meningkat. Xiaos adalah seorang pasca surgawi tingkat 6, jadi dia secara alami tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang lain, terutama mengenai konsep kemampuan. Meskipun dia bukan yang teratas dalam hal kemampuan, dia masih bisa dianggap sebagai orang dengan kemampuan tingkat jenius. Namun kini, kemampuannya kembali meningkat. Ini. Xiaos tidak berani berpikir lagi. Dia langsung tahu bahwa semua yang terjadi adalah karena guru di depannya. Guru, jangan bicara, tetap tenang. Lin Fan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu dia tidak akan tinggal di sekolah langit surga terlalu lama, jadi dia ingin meninggalkan apa yang dia bisa. Kemampuan Xiaos cukup bagus, namun pendidikan yang dapat diterimanya di sekolah langit-langit terbatas. Tidak peduli apa, karena Xiaos mencari pemuridan darinya, dia akan memberikan apapun yang dia bisa berikan. Begitu pikiran seseorang berkembang, akan sulit untuk diubah. Karena kepribadian Xiaos sangat sombong, dia memutuskan untuk memberdayakannya dengan keterampilan, iblis langit tak berwajah, dan tubuh iblis tingkat titanium. Lin Fan menarik tangannya, lalu dia memandang semua orang sambil terlihat acuh tak acuh, saya akan segera pergi dalam beberapa hari mendatang. Keterampilan yang telah saya transfer kepada Anda semua hari ini, ingat, jangan beritahu orang lain tentang hal itu, bahkan jika itu adalah seseorang yang dekat denganmu. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu. Keterampilan yang dia transfer adalah keterampilan yang dia curi dari Mo Yisuan dan Nimantian. Jika tersiar kabar, dia akan baik-baik saja tetapi murid-muridnya kemungkinan besar akan dibantai. Para siswa terkejut ketika mendengar bahwa guru mereka akan pergi. Mereka bertanya dengan suara penuh keengganan, Guru, Anda serius akan pergi? Kapan Anda akan kembali? Babak 73, lelang benar-benar dimulai. Lin Fan sudah terlalu lama tidak bersama para siswa, tetapi dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah murid aslinya. Kesedihan mereka memang tulus, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika Kaisar Yan dan sekte lain benar-benar berencana menyerang sekte Saint Devil, maka Lin Fan tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Seseorang yang memasuki sekte itu selamanya menjadi anggota sekte. Meskipun dia memalsukan kematiannya dan menyelinap keluar, dia masih menjadi bagian dari sekte tersebut. Sesama saudara sektenya cukup baik padanya, dan Lin Fan sudah lama memperlakukan mereka semua sebagai bagian dari keluarga besar. Jika keluarga besarnya mempunyai masalah, dia tidak akan takut dan lari.
Lin Fan harus memberitahu saudara-saudara sekte Saint Iblisnya dan meminta mereka kembali untuk memberitahu sekte tersebut agar bersiap dan tidak lengah. Saat Lin Fan memandangi para siswa yang sedih, dia tersenyum, jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalian semua hanya perlu melanjutkan pelatihan. Saat aku kembali lagi nanti, aku akan memeriksa hasil kalian. Petik 2. Ya guru, Liu Suishui dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak tahu masalah apa yang dihadapi guru mereka, tetapi mereka yakin guru mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, guru mereka sangat kuat. Mereka semua sangat percaya pada Lin Fan. Baiklah, ingat sekarang, jangan beritahu siapapun tentang keterampilan yang saya transfer kepada Anda semua hari ini, mengerti? Lin Fan berulang kali memperingatkan mereka. Ya, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun. Cao Tianjiao yang biasanya pendiam menganggukkan kepalanya dengan berat. Mereka bukan orang bodoh. Karena guru mereka telah memperingatkan mereka dengan sangat hati-hati, hal itu tentu saja sangat penting. Karena pengkhianat mereka telah mentransfer keterampilan yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, dia pasti sangat percaya pada mereka. Berdasarkan kepribadian siswa, Lin Fan mentransfer keterampilan mental kelas surga atas, iblis langit tak berwajah, atau kehendak pedang, kepada mereka. Bagi mereka, mengembangkan dua keterampilan mental kelas surga ini secara alami memiliki lebih banyak keuntungan daripada yang mereka kira. Dengan meningkatnya tingkat mental mereka, basis budidaya mereka juga akan meningkat. Meningkatkan keterampilan mental individu mereka hanya dapat meningkatkan energi sejati dan kemampuan tempur mereka, tetapi tidak dapat meningkatkan basis kultivasi mereka. Dengan tambahan keterampilan mental kelas surga ini, selama tidak terjadi apa-apa di masa depan, pencapaian mereka tidak akan lebih rendah dari orang lain. Tapi jalan masa depan mereka hanya bisa ditempa oleh diri mereka sendiri. Meskipun Lin Fan biasanya tidak memikirkan apapun, kali ini dia cukup serius, dan hanya bisa mengambil langkah demi langkah dan berimprovisasi. Lin Fan kemudian mengeluarkan semua senjata yang telah dia tempa sebelumnya dan membagi semuanya di antara mereka. Meskipun itu hanya senjata tingkat rendah, bagi mereka itu sudah lebih dari cukup. Senjata dengan tingkat lebih tinggi hanya akan menarik lebih banyak kecemburuan dan kemalangan. Xiaos, ikut aku sebentar. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Fan memanggil Xiaos sendirian. Guru, Xiaos berasal dari keluarga besar jadi dia punya banyak pengalaman. Meski gurunya terlihat normal, dia bisa merasakan kegelisahan dalam diri gurunya. Xiaos sudah lama menerima gurunya sebagai orang yang berkuasa. Tapi sekarang, gurunya merasa gelisah, jadi dia bertanya-tanya situasi seperti apa yang bisa membuatnya menjadi seperti itu. Ini adalah sesuatu di luar imajinasi Xiaos. Xiaos, kamu adalah yang terkuat di kelas ini, dan juga memiliki kedudukan sosial tertinggi. Ketika aku pergi, kamu harus menjaga saudara-saudaramu. Jika memungkinkan, aku ingin kamu mengajarkan beberapa keterampilan bela diri keluargamu kepada saudara-saudarimu. Ini akan membantu jalur kultivasi mereka di masa depan dan dengan demikian, usahaku tidak akan sia-sia, kata Lin Fan. Guru, apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Jika memungkinkan, Anda bisa memberitahu semua orang. Keluarga Xiao mungkin bukan yang teratas dalam dinasti Yan, tapi kita masih bisa melakukan banyak hal. Semua orang di sini bersedia mengikuti guru sampai selesai, bahaya dan kesulitan tanpa ragu-ragu, kata Xiaos. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya sendiri. Kamu hanya perlu mengurus semua orang, itu saja yang akan menjadi bantuan terbesar bagiku, kata Lin Fan. Ya, Xiaos mengangguk. Suruh semua orang berlatih sendiri hari ini. Ada urusan lain yang harus aku urus. Lin Fan memberikan instruksinya lalu diam-diam pergi. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Fan melanjutkan kultivasinya tanpa istirahat. Dia harus menaikkan hegemoni Raja Naga ke level 2 bagaimanapun caranya. Pada titik ini Lin Fan berharap tumpukan besar pil obat bisa jatuh dari langit dan membantu meningkatkan basis budidayanya seperti orang gila, karena jika pertarungan ini benar-benar dimulai, basis budidayanya hanya akan seperti perahu kecil di danau, tidak mampu membuat gelombang besar. Keesokan harinya, lelang pasar perdagangan langit dan bumi resmi dimulai.
Anggota terkemuka dari masing-masing sekte dan murid-murid mereka bersiap untuk masuk. Pil surgawi yang lebih rendah, sangat memikat bagi mereka, dan banyak sekte berencana membelinya untuk menganalisis komponennya. Jika mereka tidak dapat memahaminya, mereka akan memberikannya kepada murid-murid mereka untuk dimakan. Menggunakan koin emas hitam yang tidak berguna sebagai mata uang untuk pelelangan adalah hal yang sangat bagus bagi mereka semua. Melatih satu murid sendirian ke tingkat surgawi yang lebih rendah membutuhkan sumber daya yang tidak terukur. Dibandingkan dengan itu, semua orang memahami betapa hemat biaya pil surgawi yang lebih rendah itu. Lin Fan bersembunyi di antara kerumunan dan menghela nafas saat dia melihat lautan manusia membanjiri daerah tersebut. Mau bagaimana lagi? Saya telah melakukan semua yang saya bisa, tetapi masih banyak sekte yang datang. Usahaku sia-sia. Sungguh sia-sia. Lin Fan mengenakan topeng buatan sendiri di wajahnya, kalau-kalau dia bertemu Manyou dari sekte bunga tak terbatas tadi malam. Lihat, mereka adalah murid sekte bunga tak terbatas, mereka sangat cantik. Tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Wanita berkualitas tinggi sangat populer dimanapun mereka pergi. Jadi, ketika murid sekte bunga tak terbatas muncul, mereka menarik perhatian banyak orang. Para murid sekte bunga tak terbatas mengembangkan keterampilan menawan, sehingga daya tarik mereka sangat besar. Bahkan murid sekte yang kuat pun belum tentu bisa menolaknya, apalagi warga biasa. Lin Fan berdiri di tengah kerumunan saat berbagai murid sekte terus menuju ke dalam pasar perdagangan. Lin Fan sangat bingung, dari awal hingga akhir, dia masih belum melihat satupun murid dari sekte Saint Devil. Ini terlalu aneh, mungkinkah terjadi sesuatu? Kemudian Lin Fan menggelengkan kepalanya dan memasuki pasar perdagangan sambil merasa sedikit tidak nyaman. Pasar perdagangan langit dan bumi menggunakan koin emas hitam sebagai biaya masuk untuk lelang ini. Tentu saja, warga biasa tidak memiliki koin jenis ini, sehingga mereka tidak bisa masuk meskipun ingin menonton pelelangan. Karena Lin Fan hanyalah orang biasa, dia hanya bisa duduk di paling belakang sementara berbagai murid sekte duduk di bagian atas. Setiap sekte menempati suatu area dan tempat itu segera terbagi. Pada saat ini, seorang juru lelang parubaya yang mengenakan jubah biru berjalan ke atas panggung. Lin Fan meliriknya. Pasca surgawi tingkat ke-8. Dia kuat, hanya berjarak 2 tingkat dari peri surgawi. Orang-orang di pasar perdagangan langit dan bumi tidak bisa dianggap remeh. Hanya juru lelang saja yang sudah lebih kuat dari kebanyakan murid sekte yang hadir. Selamat datang semuanya dari seluruh dunia. Kami secara resmi akan memulai pelelangan sekarang. Item pertama yang dilelang adalah kelas gelap atas, pil jiwa biru. Lelang resmi dimulai dengan pengumuman juru lelang. Bagi semua sekte, target utama operasi ini adalah pil surgawi yang lebih rendah. Barang-barang lainnya tidak begitu penting, dan hanya untuk dilelang bagi murid-murid pada umumnya untuk membantu mengatur suasana hati. Babak 74, pil dewa kuno secara alami tidak sama. Meskipun awal pelelangan agak bergairah, itu semua hanyalah perkelahian kecil. Karena pil surgawi yang lebih rendah belum muncul, semua orang masih belum mengeluarkan semuanya. Lin Fan duduk dan melihat sekeliling, lelang hari ini bukanlah sesuatu yang sederhana, dan suatu situasi pasti akan terjadi. Lin Fan telah mengganti kursi ke kursi dekat gang selama pelelangan. Jika terjadi sesuatu, maka dia akan segera lari. Para murid sekte Saint Iblis telah tiba di kota, tapi sekarang mereka tidak terlihat. Jelas ada sesuatu yang telah terjadi. Sangat tidak mungkin mereka semua masih tidur, karena mereka telah datang sejauh ini untuk mendapatkan pil surgawi dan sekarang tidak dapat ditemukan. Baiklah, item selanjutnya akan menjadi highlight dari lelang ini. Pada saat ini, berbagai pemimpin sekte menjadi bersemangat. Pil surgawi yang lebih rendah akhirnya habis, dan semua orang mulai menyingsingkan lengan baju mereka untuk persiapan pertempuran yang akan datang. Lin Fan duduk di kursinya sambil mengerutkan kening. Tampaknya mereka sudah mengetahui bahwa dia telah mencuri pil surgawi yang lebih rendah dan menukarnya dengan pil jenis penipuan lainnya. Pil surgawi yang lebih rendah adalah barang-barang dari zaman kuno yang berhasil diperoleh oleh pasar perdagangan langit dan bumi. Masing-masing pil sangat berharga, dan bahkan mereka yang memiliki basis budidaya rendah dapat langsung melompat ke tahap surgawi yang lebih rendah setelah memakannya. Sekarang,
biarkan kita melihat penampakan sebenarnya dari pil surgawi yang lebih rendah. Juru lelang berteriak kegirangan, lagi pula, ini adalah peristiwa penting. Berbagai murid sekte di sekitar tempat tersebut semuanya terpikat, mata mereka menatap langsung ke benda-benda di atas panggung. Juru lelang tersenyum, dan membuka kotak yang dihias, lalu memandang ke arah murid sekte yang terjerat dan dengan penuh semangat menyatakan. Semuanya, lihatlah pil surgawi yang lebih rendah. Pada saat itu, para murid sekte yang melihat penampakan sebenarnya dari pil surgawi yang lebih rendah semuanya terkesiap. Apa? Pil surgawi jenis apa ini? Lin Fan awalnya penasaran, tetapi setelah melihat pil surgawi yang lebih rendah di atas panggung, dia tiba-tiba berdiri dengan tercengang. Bukankah ini sampah yang dia ambil di dalam kotak? Bagaimana itu masih ada di sana? Bukankah orang-orang di pasar perdagangan langit dan bumi sudah memeriksa barang tersebut sebelum pelelangan dimulai? Juru lelang menjadi semakin bersemangat setelah mendengar desahan semua orang. Semuanya, lihatlah, ini adalah pil surgawi yang lebih rendah yang berasal dari zaman kuno. Harta yang tak ternilai harganya, sungguh tak ternilai harganya. Sekarang, mari kita mulai penawarannya, teriak juru lelang. Tetapi ketika dia melirik pil surgawi yang lebih rendah, dia tiba-tiba membeku. Benda apa yang tampak seperti ular melingkar? Ini. Juru lelang mencium bau dan ekspresinya tiba-tiba berubah, tetapi ketika dia melihat ekspresi curiga para murid sekte, dia mengatupkan giginya dalam diam. Lelang telah dimulai. Tawaran awalnya adalah 100 juta koin emas hitam. Juru lelang memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dia yakin ini bukanlah pil surgawi yang lebih rendah karena dia telah memegangnya. Tapi sekarang tiba-tiba, entah bagaimana mereka berubah menjadi benda ini. Jadi, dia tidak peduli lagi. Dia tidak mampu melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, itu berarti kematiannya. Begitu juru lelang berhenti berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Berbagai sekte mulai berdiskusi satu sama lain. Benda berbentuk aneh ini, mungkinkah itu benar-benar pil surgawi yang lebih rendah? Menurutku tidak. Tidak ada jejak sirkulasi energi apapun di dalamnya. Dan lihat saja benda itu. Permukaannya tidak bersinar, dan tampak sedikit mengeras. Cukup sulit membayangkannya sebagai apa yang disebut sebagai pil dewa legendaris. Mengapa bagiku itu terlihat seperti tumpukan sampah? Hei, jangan bicara sampah. Ini adalah pasar perdagangan langit dan bumi, mereka tidak akan pernah mengeluarkan tumpukan sampah untuk dilelang. Mungkin pil dari zaman kuno hanya berbeda dari pil kita. Sulit untuk mengatakannya, sulit untuk mengatakannya. Aku merasa ragu saat melihatnya. Apa yang kalian semua pahami? Bagaimana kalian bisa memahami konsep pil dewa? Jika semudah itu untuk dipahami, apakah masih disebut pil dewa? Lin Fan diam-diam mendengarkan diskusi di sekitarnya, sudut mulutnya berubah menjadi senyuman. Ia merasa sangat terhibur. Siapa sangka mereka akan mengeluarkan tumpukan sampahnya untuk dilelang. Dan menilai dari wajah juru lelang, dia mencoba berpura-pura bahwa itu nyata dan memperlakukannya sebagai pil surgawi yang lebih rendah untuk dilelang. Tapi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Ini adalah benda dari zaman kuno, jadi tentu saja terlihat aneh. Masuk akal jika tidak ada sirkulasi energi yang mengalir darinya. Kalau tidak, benda itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa memilih seseorang dari tempat tersebut untuk mengujinya. Lalu kita semua akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Tentu saja, pil dewa ini dapat mendorong seseorang ke tingkat surgawi yang lebih rendah, tetapi karena kami hanya akan memotong sepotong tipis saja, pil tersebut tidak akan dapat meningkatkan basis kultivasi Anda secara permanen. Namun tetap saja, pil tersebut akan meningkatkan kultivasi Anda untuk sementara, basis. Juru lelang pada saat ini hanya mengada-ada ketika dia berbicara. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi, atau mengapa pil surgawi yang lebih rendah berubah menjadi benda ini. Tapi dia tahu satu hal yang pasti. Ini adalah tumpukan sampah, dan meskipun dia tidak tahu siapa pemilik tumpukan sampah itu, dia pasti akan menangkap mereka setelah semua ini selesai. Tidak. Sebenarnya mereka tidak perlu ditangkap, karena kemungkinan besar mereka mengonsumsi pil yang mungkin akan meledak dan mati. Orang di sana, silakan naik ke atas panggung.
Juru lelang menunjuk seseorang di dekat panggung. Orang itu berjalan ke atas panggung tanpa ekspresi apapun dan menatap ke arah juru lelang sambil sedikit mengangguk. Semuanya, harap perhatikan baik-baik sekarang. Sekarang kita akan melihat apakah itu nyata atau tidak, kata juru lelang. Dia mengambil alat dari samping dan dengan ringan menggores permukaannya. Bau menyengat menyerang hidungnya, menyebabkan juru lelang muntah dan matanya berair. Orang di atas panggung memandang dengan dingin ke semua orang di tempat tersebut dan kemudian menerima barang itu dari juru lelang, lalu menelannya tanpa ragu-ragu. Jantung Lin Fan berdebar kencang saat dia duduk di sana. Siapa orang ini? Bagaimana dia menelan benda itu tanpa reaksi apapun? Ini terlalu lancang. Saat ini, semua murid sekte sedang menatap lurus ke arah orang yang menelan pil tersebut. Mereka ingin melihat apakah ada dampaknya. Jika ada, maka apapun yang terjadi, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan pil ini. Saat ini, Lin Fan terkejut. Juru lelang diam-diam mundur dan menghilang dari panggung. Lin Fan punya firasat buruk, dan langsung bangkit saat memasuki mode sembunyi-sembunyi. Tapi dia menyadari pada saat itu bahwa pintu masuknya tertutup, dan pintunya bersinar dengan semacam tanda aneh sambil mengirimkan semburan cahaya, seolah-olah itu adalah semacam formasi. Seluruh tempat tampak seperti telah disegel. Hei, apa yang terjadi pada orang itu? Semua murid sekte terkejut karena orang itu tiba-tiba mulai membengkak. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan pil itu? Orang yang melakukan eksperimen saat ini sedang mengalami pembengkakan, dan gumpalan asap merah keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Lin Fan mulai berlari tanpa ragu-ragu dan mencari perlindungan. Bam! Tidak lama kemudian, Lin Fan mendengar suara keributan dari tempat tersebut seolah-olah telah terjadi sesuatu. Lin Fan terus berlari lurus ke depan sambil dalam mode sembunyi-sembunyi hingga dia mencapai akhir. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang pasti itu bukan sesuatu yang baik. Ini benar-benar aneh, apa yang direncanakan Kaisar Yan. Berbahaya, itu terlalu berbahaya. Lin Fan merasakan teror untuk pertama kalinya. Ya Tuhan, aku ingin pulang. Saya tidak ingin berkeliaran di luar lagi. Dunia luar terlalu berbahaya. Babak 75, aku akan membuatmu menangis. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Fan kembali ke ruang lelang dan terpana melihat pemandangan di depannya. Apa yang terjadi? Sebelumnya, banyak orang masuk dan keluar di dalam ruang lelang, tapi dia tidak melihat satupun murid sekte saat ini, seolah-olah tempat kacau sebelumnya bahkan tidak ada. Kemana perginya ribuan murid sekte itu, dan ada apa dengan keributan sebelumnya? Tempat saat ini benar-benar teratur, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Fan punya banyak pertanyaan. Aku harus pergi, aku harus pergi. Ada sesuatu yang terjadi di dinasti Yan besar, Kaisar Yan sedang merencanakan sesuatu. Ribuan orang tiba-tiba menghilang. Selain Kaisar Yan, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Lin Fan segera memasuki mode sembunyi-sembunyi. Dia tidak kembali ke sekolah dan tidak memanggil siapapun. Dia harus kembali ke sektenya untuk melaporkan kejadian ini. Ditambah dengan apa yang baru saja terjadi, Lin Fan yakin bahwa murid sekte Saint Devil yang datang ke dinasti Yan besar kemungkinan besar telah dibunuh oleh Kaisar Yan. Ini adalah konspirasi besar-besaran, sebuah plot yang telah direncanakan sejak lama. Dia berada di tingkat 6 pasca surgawi sekarang, tetapi di hadapan Kaisar Yan, itu tidak berarti apa-apa. Jika dia memiliki kekuatan superior, dia sudah lama akan memukuli Kaisar Yan dengan brutal untuk menempatkannya di tempatnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ketika dia sampai di pintu masuk kota, ada lebih banyak tentara di sana dari biasanya. Pada saat yang sama, pemeriksaan untuk keluar kota tampak lebih ketat dari biasanya. Tapi untungnya, Lin Fan berada dalam mode sembunyi-sembunyi, jadi dia secara alami melewati pemeriksaan dengan mudah. Setelah keluar kota, dia menoleh ke belakang. Murid-muridku, aku pasti akan kembali. Lin Fan sedang fokus pada dua hal saat ini, satu adalah kembali ke sekte dan memberitahu mereka tentang rencana Kaisar Yan, dan yang lainnya adalah melatih murid-muridnya dengan benar. Karena sekte itu dalam bahaya, dia harus segera kembali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali lagi di masa depan. Namun dia sudah memberi mereka semua yang dia bisa,
jadi dia hanya bisa berharap mereka akan bekerja keras, dan mereka akan bertemu lagi di masa depan jika takdir mengizinkan. 3 hari kemudian, Lin Fan menggunakan Psychedelic Body sepanjang jalan, menyebabkan skillnya naik ke level 20, dan maju ke Phantom Mirage. Mengaum. Pada saat ini, Lin Fan yang sedang beristirahat hendak bangkit untuk melanjutkan perjalanannya ketika dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga yang mengejutkannya. Seekor binatang buas. Itu adalah auman binatang buas yang sangat ganas. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Fan menuju ke sumber suara. Raungan itu mampu menggetarkan pikirannya. Dia tidak tahu jenis binatang buas apa itu, tapi dia yakin binatang itu sangat kuat. Tapi saat Lin Fan mendekat, pemandangan yang dilihatnya mengejutkannya. Sebuah tanduk tunggal, tanduk yang menyala dengan api hitam, tubuhnya sangat besar, itu adalah badak pembakaran yang tampak sangat kuat. Lin Fan pernah melihatnya sebelumnya di manual Sekte Saint Devil. Ini adalah binatang buas yang sangat ganas, dan salah satu spesies paling ganas di antara binatang buas. Badak pembakaran umumnya bepergian sendirian dan tidak pernah berkelompok, namun secara tak terduga ada 2 orang. Juga dari penampilan mereka, kedua badak pembakaran tampak bersahabat satu sama lain, dan saat ini sedang berkomunikasi satu sama lain melalui raungan. Lin Fan memeriksa dan menemukan bahwa kedua badak pembakaran sama-sama berada di level 2 perisurgawi, jadi kekuatan mereka jelas sangat fenomenal. Lin Fan ragu-ragu. Jika dia bisa membunuh kedua badak pembakaran ini, levelnya akan meningkat cukup banyak. Baginya, mereka pada dasarnya adalah 2 binatang buas bos. Lin Fan tidak berencana melawan keduanya secara langsung, dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu badak pembakaran apalagi 2. Jika dia menonjol saja, kedua badak pembakaran ini akan membakarnya hingga terlupakan. Api hitam yang dimiliki badak pembakaran di tanduknya tidak ada untuk dipamerkan. Itu adalah api alami yang dibawa oleh spesies badak pembakaran. Bahkan jika seniman bela diri perisurgawi tingkat 2 disentuh oleh api hitam, mereka akan menjadi abu. Lin Fan saat ini tidak bisa melakukan apapun terhadap kedua badak terbakar ini dan hanya bisa menonton. Jadi dia merasa mungkin lebih baik pergi saja. Dia sudah dekat dengan sekte tersebut. Hanya 2 hari lagi untuk bergegas dan dia seharusnya bisa mencapai wilayah sekte Saint Devil. Lin Fan mulai pergi tetapi kemudian tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Lin Fan menahan napas dan menyadari kedua badak pembakaran sekali lagi berkomunikasi. Berdasarkan waktu saat ini, mungkin komunikasi antara kedua badak pembakaran itu seperti ini. Ini sudah siang, kita harus segera makan siang. Cari makanan. Kenapa kamu tidak pergi? Aku menyuruhmu pergi, apa kamu punya masalah dengan itu? Tentu saja, ini hanyalah imajinasi Lin Fan sendiri. Apakah itu akurat atau tidak, itu cerita lain. Saat salah satu badak pembakaran mulai pergi, Lin Fan punya ide. Dengan situasi ini, dia mungkin bisa mencobanya. Lin Fan memasuki mode sembunyi-sembunyi dan menggunakan Phantom Mirage yang canggih. Dia diam-diam merangkak di dekat buring rhino yang tergeletak di tanah sambil beristirahat. Pada saat itu, badak pembakaran tiba-tiba meraung keras saat merasakan gerakan di sekitarnya. Tetapi ketika ia melihat sekeliling dengan matanya yang besar dan tidak melihat apapun, ia kembali berbaring dan melanjutkan istirahat. Lin Fan dengan gugup menghela nafas lega. Benar saja, binatang buas itu memiliki indera yang tajam. Energinya benar-benar tersembunyi, tapi dia tetap terdeteksi. Binatang buas pasti sesuai dengan namanya dengan indera mereka yang jauh lebih baik daripada manusia. Saat Lin Fan mendekati badak terbakar, dia mengeluarkan senjata legendarisnya dan memukul kepalanya. Setelah melihat binatang buas besar itu pingsan, Lin Fan tersenyum dan mengeluarkan pedang beku ungu, kelas menengah gelap Nimantian. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, tapi dia tidak menyangka itu akan berguna untuk situasi ini. Badak pembakaran memiliki kulit yang sangat tebal, jadi mungkin senjata apapun di bawah kelas gelap tidak akan mampu menembus pertahanannya. Saat Lin Fan bersiap untuk menyerang, dia tiba-tiba teringat bahwa di dalam spesies badak pembakaran terdapat banyak jantan tetapi sedikit betina. Badak pembakaran juga secara alami impulsif, jadi ketika mereka bertemu dengan rekan wanitanya, mereka akan menjadi gila dan melakukan apa saja untuk membuat mereka menangis. Jika dia membunuh badak pembakaran ini sekarang,
itu akan melenyapkan salah satu dari mereka, tapi ketika badak yang lain kembali dan melihat ini, mungkin akan merepotkan. Dan membuang-buang sumber daya bukanlah gaya Lin Fan. Lin Fan mengepalkan tangannya. Mungkin dia bisa bertaruh. Matanya tiba-tiba bersinar ketika dia mengulurkan satu tangan seperti seekor naga menuju ke laut, cepat dan tepat. Unsur yin dan yang mulai berbalik. Memutar langit dan bumi. Bagi Lin Fan, memutar langit dan bumi, dapat membalikkan apapun di dunia. Tentu saja, badak pembakaran ini tidak terkecuali. Ding, selamat pengalaman, memutar langit dan bumi, plus 30.000. Setelah satu gerakan, Lin Fan tidak lagi mengeksploitasi perolehan pengalaman untuk memutar langit dan bumi, dan segera bersembunyi. Seperti yang diharapkan, badak buring lainnya segera kembali dengan seekor binatang buas mati di mulutnya. Lin Fan bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengamati, menunggu kesempatan utama. Tanpa diduga, badak pembakaran lainnya akhirnya menemukan makanan. Badak buring yang membawa makanan itu berjalan perlahan. Tapi ketika dia melihat temannya terjatuh ke tanah dan berdiri dengan grogi, dia membeku. Makanan di mulutnya jatuh ke tanah dan mata aslinya yang keruh menyala dengan api yang berkobar, seolah-olah ia telah menemukan dunia baru yang penuh kegembiraan. Badak pembakaran yang yin dan yang-nya dibalik oleh Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil berdiri. Ia bingung dan curiga dengan apa yang baru saja terjadi, namun ketika ia melihat temannya membawa makanan itu kembali dan kemudian menjatuhkannya ke tanah, ia meraung marah. Namun saat ini, ia menyadari sesuatu yang aneh. Rekannya mengeluarkan air liur dari mulutnya dan benda di bawahnya benar-benar kaku. Di saat yang sama, matanya bersinar merah seolah hendak melakukan sesuatu. Aum, badak pembakaran yang membawa makanan itu kembali meraung dengan ganas dan mulai bergegas tanpa peduli. Badak pembakaran yang kebingungan dan masih belum menyadari bahwa ia telah berubah dari jantan menjadi betina kemudian ditunggangi dari belakang oleh temannya. Ia berteriak dan menendang dengan marah, lalu meraung beberapa kali dengan marah. Lin Fan, yang bersembunyi, menyaksikan dengan gembira saat kedua badak buring mulai saling mengaum sambil berpikir, cepat dan bertarung. Saat kedua badak pembakaran mulai berkomunikasi melalui raungan, Lin Fan mulai membayangkan apa yang mereka katakan dalam pikirannya. Jangan bergerak, aku ingin membuatmu menangis, aku ingin kamu melahirkan bayiku. Pergilah, apa yang kamu bicarakan? Kami hanya berteman. Aku akan membuatmu menangis. Aku akan membuatmu menangis. Langit menjadi gelap, debu beterbangan dan bumi mulai terbelah ketika naluri liar mengambil alih. Ikatan persahabatan menjadi hancur ketika kisah rusaknya kepercayaan antar sahabat terjadi di antara para binatang buas. Babak 76, naik level seperti orang gila. Lin Fan menahan napas dan mengamati situasinya, bersiap menyerang setiap kali ada kesempatan. Badak pembakaran jantan berusaha menaklukkan badak betina dan berusaha menekannya sementara badak pembakaran yang telah diubah jenis kelaminnya melawan dengan ganas. Ia tidak bisa membiarkan lawannya berhasil karena ia adalah badak pembakaran jantan, dan bertanya-tanya apa yang salah dengan rekannya. Pertarungan semakin sengit seiring dengan semakin banyaknya tubuh kedua badak pembakaran yang saling adu jotos. Badak pembakaran yang jenis kelaminnya diubah saat ini sedang didominasi oleh badak pembakaran lainnya dan tidak akan lama lagi ia akan menderita kesakitan yang paling besar. Lin Fan menunggu, hatinya mendesak mereka untuk bergegas. Dia telah menunggu saat paling kritis di mana dia bisa mengalahkan kedua badak pembakaran sekaligus. Pada saat ini, badak pembakaran betina menjerit sambil kaki belakangnya ditekuk sementara badak pembakaran jantan menungganginya. Badak pengubur jantan terluka, namun ia tetap berkuasa dan bertarung dengan ganas. Tubuh besarnya kini bergerak maju mundur saat mencapai alam ekstasi. Ark, badak pembakaran jantan meraung ketika wajah awalnya yang kejam menunjukkan ekspresi kesenangan yang mirip manusia. Kesempatan telah tiba. Lin Fan tidak fokus pada masalah lain, gerakannya cepat saat dia dalam mode sembunyi-sembunyi. Batu bata legendaris di tangannya berputar ketika dia memukulkannya ke kepala dua badak yang terbakar. Badak pembakaran jantan yang masih tenggelam dalam kenikmatan telah tersingkir bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Kedua badak pembakaran terbaring tak bergerak saat Lin Fan tersenyum. Seperti yang diharapkan, dia berhasil. Mode siluman, memutar langit dan bumi, dan batu bata legendaris,
ketiganya sangat diperlukan. Lin Fan mengeluarkan pedang embun beku ungu dan merenggut nyawa kedua badak pembakaran. Saat itu hampir malam, dan Lin Fan tidak ingin tinggal terlalu lama jika terjadi hal lain. Dia beruntung di sini, jadi dia tidak ingin memaksakan peruntungannya lebih jauh. Dia harus pergi. Ding, selamat telah mengalahkan binatang buas peri surgawi tingkat 2, Buring Rhinoceros, pengalaman plus 10 juta. Ding, menjatuhkan esensi kehidupan badak pembakaran. Membakar esensi kehidupan badak, saat dikonsumsi akan memasuki mode kemarahan, memperoleh api alami dari badak pembakaran, api hitam pekat, efek samping tidak diketahui. Ding, selamat telah mengalahkan binatang buas peri surgawi tingkat 2, Buring Rhinoceros, pengalaman plus 10 juta. Ding, menjatuhkan esensi kehidupan badak pembakaran. Ding, selamat, basis budidaya naik level. Ding, selamat, basis budidaya naik level. Ding, selamat, basis budidaya naik level. Serangkaian notifikasi mengejutkan Lin Fan. Lin Fan membuka panel datanya, dia telah naik 3 level, dan basis budidayanya saat ini berada di level 9 pasca surgawi. Ding, basis budidaya memasuki kemacetan, dibutuhkan 100 juta pengalaman untuk naik level. Karena basis budidayanya saat ini berada pada tingkat 9 pasca surgawi, langkah selanjutnya adalah tahap peri surgawi. Karena dia punya sistem, kemacetannya tidak segila orang lain, tapi 100 juta pengalaman masih merupakan angka yang sangat besar. Tampaknya diperlukan lebih banyak upaya jika dia ingin memasuki tahap peri surgawi. Badak pembakaran adalah binatang buas di antara binatang buas. Saat badak pembakaran memasuki mode mengamuk, ia akan melawan lawannya sampai mati, mungkin karena sifat kekerasan mereka. Lin Fan melihat 2 esensi kehidupan berwarna merah cerah di tasnya. Kemungkinan besar akan berguna di masa depan, tapi dia berharap dia tidak perlu menggunakannya. Saat ini, bau darah menyelimuti area tersebut. Lin Fan tidak tinggal lebih lama lagi dan melanjutkan perjalanannya dengan keahliannya. Dia hanya bisa berharap untuk tiba di sekte dengan selamat dan melaporkan rencana Kaisar Yan kepada kepala sekte. Dia melakukan perjalanan sepanjang malam dan beristirahat setiap kali dia lelah. Setelah energi aslinya pulih, dia akan melanjutkan. Sepanjang jalan Lin Fan telah bertemu banyak binatang buas, tetapi dia mengabaikan semuanya, tidak ingin membuang waktu lagi. Kecuali dia bertemu dengan binatang buas yang cukup kuat, Lin Fan bahkan tidak akan peduli dengan mereka. Dia sangat beruntung bisa bertemu dengan 2 badak pembakaran. Binatang buas tahap peri surgawi biasanya hidup jauh di dalam hutan, dan keinginan untuk bertemu mereka di pinggiran akan bergantung pada keberuntungan seseorang. 2 hari kemudian, Lin Fan melihat 9 puncak gunung yang menjulang tinggi. Dia sedikit menantikannya di dalam hatinya, karena dia akan segera bersatu kembali dengan saudara-saudaranya yang akrab. Dia bertanya-tanya apa reaksi mereka ketika mereka melihat dirinya yang sangat hidup. Lin Fan telah memalsukan kematiannya hanya untuk kembali hidup. Ini mungkin terlihat meragukan, tapi ketika dia memikirkan pentingnya laporannya, dia memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Selain itu, memutarbalikkan kebenaran adalah keahlian Lin Fan, jadi hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ketika Lin Fan melewati kuburan yang digali saudara-saudaranya, dia berhenti. Nisan batu hitam itu diukir dengan namanya. Pada saat yang sama, di bawah namanya, nama kakak laki-lakinya juga terdaftar. Ni Mingyang, Yin Mo Chen. Di dalam sekte, keduanya memiliki hubungan terbaik dengannya. Tidak peduli apa, Lin Fan perlu melaporkan plot Kaisar Yan ke sekte tersebut. Pada saat yang sama, ia berharap saudara-saudaranya dapat menghindari konfrontasi ini. Basis budidaya mereka terlalu rendah, jadi jika Kaisar Yan dan sekte lain benar-benar menyerang, kemungkinan besar mereka akan mati. Dia melirik persembahan segar di tanah. Kemungkinan besar kakak-kakak seniornya yang baru-baru ini datang mengunjunginya. Saat dia memikirkannya, Lin Fan ingin menangis. Cara dia bertindak sebagai manusia memang pantas dilakukan, dia tidak berharap orang lain masih mengingatnya setelah kematiannya. Di pintu masuk tangga sekte Saint Iblis, 2 murid sekte luar menjaga pintu masuk di kaki gunung. Tapi saat ini, mereka melihat seseorang bergegas dari jauh, jadi mereka berteriak dengan tegas, "Berhenti, siapa kamu?" "Kedua adik laki-lakiku, aku adalah murid sekte luar, Lin Fan."
Aku mempunyai masalah mendesak yang harus aku laporkan kepada kepala sekte. Bolehkah aku meminta kalian berdua untuk mengizinkanku lewat? Kata Lin Fan. Apakah kamu memiliki lambangmu? Kedua orang itu dengan hati-hati mengamati Lin Fan, hati mereka sangat waspada. Orang tersebut tidak diketahui asal-usulnya dan dia tidak membawa lambang sekte Sein Iblis sebagai muridnya. Lin Fan menghela nafas. Tidak mungkin dia masih memiliki lambang itu. Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi kepada mereka, sosoknya melintas dan dia langsung berlari melewati mereka. Berhenti. Kedua murid itu terkejut melihat orang yang berani masuk ke sekte Sein Iblis. Kemudian mereka mulai membunyikan bel besi besar di samping mereka. Ledakan. Suara belnya nyaring dan jernih saat menyebar ke seluruh 9 puncak. Para murid sekte luar sedang melakukan urusan sehari-hari mereka, tetapi mereka menjadi waspada setelah mendengar bunyi bel dari bawah gunung. Para murid yang menuruni gunung membunyikan bel, apakah sesuatu mungkin terjadi? Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah sekte Sein Iblis, apakah seseorang benar-benar berani masuk tanpa izin? Lin Fan terus bergegas maju bahkan setelah mendengar bel. Ini membuat segalanya lebih mudah karena dia tidak perlu mencarinya sekarang. Pelanggar, hentikan sekarang. Saat Lin Fan tiba di puncak gunung, sesosok tubuh menimpa dirinya sendiri. Kakak senior, aku di pihakmu. Lin Fan tidak ingin berkelahi karena dia memiliki masalah mendesak yang harus dilaporkan kepada kepala sekte. Pasca surgawi tingkat keempat. Orang ini adalah murid sekte dalam. Biasanya di sekte Santo Iblis, setelah mencapai tahap pasca surgawi, seseorang akan memasuki sekte dalam. Sangat sedikit yang bersedia tetap berada di sekte luar. Murid sekte dalam menjadi terkejut saat melihat penyusup menahan pedangnya dengan daging telanjang, lalu momentumnya melonjak sambil menangis. Pelanggar, beraninya kamu menerobos masuk ke sekte Sein petik terbalik iblis. Bersiaplah untuk mati. Murid sekte dalam meraung marah, ingin mengiris tangan Lin Fan menjadi beberapa bagian. Namun meski dia melepaskan energi sejatinya secara maksimal, pedang di tangan Lin Fan tetap tidak bergeming. Kakak senior, aku akan membantumu. Para murid yang menonton dari samping mulai bergegas ketika melihat kakak laki-laki mereka tidak mampu mengalahkan si penyusup. Jangan terlalu lancang. Lin Fan merasa sedikit marah sekarang. Anda benar-benar datang sejauh ini untuk membantu Anda semua, dan beginilah cara Anda memperlakukan dermawan Anda. Babak 77, kembali ke sekte. Semuanya berhenti. Saat Lin Fan bersiap untuk berdebat dengan saudara-saudaranya ini, sebuah suara menghentikan mereka datang dari samping. Apakah itu kamu, adik laki-laki Lin? Sebuah suara yang familiar dan nostalgia terdengar di telinga Lin Fan. Lin Fan menoleh dan tersenyum tipis. Ni Mingyang masih sama seperti sebelumnya, dan budidayanya telah menembus tahap pasca surgawi. Lin Fan ingat bahwa ketika dia pergi, kakak laki-lakinya, Ni, masih berada di tingkat 8 prasurgawi. Menurut logika, masih diperlukan 2 tingkat lagi dari tingkat 8 prasurgawi hingga pasca surgawi. Namun tanpa diduga, setelah dia pergi, basis budidaya kakak laki-lakinya, Ni, telah meningkat pesat karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Kakak senior Ni, apakah ada orang lain yang mirip denganku? Lin Fan berdiri di sana sambil tersenyum. Ni Mingyang melihat seseorang yang dia tidak percaya akan muncul di hadapannya, dan tubuhnya gemetar. Perasaan yang membuat orang lain ingin memukulnya adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh adik laki-lakinya, Lin. Adik laki-laki Lin, bukankah kamu sudah melakukannya? Aku tidak berpikir aku akan pernah bertemu denganmu lagi. Ni Mingyang melangkah maju sambil menangis sambil meraih bahu Lin Fan. Lin Fan secara pribadi telah dimakamkan oleh dia dan Yin Mo Chen. Mereka yakin Lin Fan telah meninggal, tapi sekarang, dia masih hidup tepat di depannya. Sungguh sulit dipercaya. Apa yang terjadi? Bagaimana adik laki-lakinya, Lin, bangkit kembali? Segalanya membingungkan Ni Mingyang, tapi bagaimanapun juga, adik laki-lakinya, Lin, telah kembali dengan selamat. Baginya, itu adalah berkah terbesar. Adik laki-laki Ni, kamu kenal dia? Murid sekte dalam di samping mereka bertanya. Ya, saudara-saudara, ini adalah saudara junior Lin, murid sekte luar dari sekte Sein Devil. Namun karena beberapa alasan, dia tidak dapat kembali hingga hari ini, kata Ni Mingyang.
Oh, kalau itu salah satu dari kita, dia seharusnya mengikuti aturan. Tapi terserah, semuanya bubar. Murid sekte dalam mengangguk. Dia tidak senang dengan bagaimana saudara junior ini menerobos masuk ke sekte tersebut, tetapi karena itu adalah kesalahpahaman, dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Dan kalau dilihat dari ekspresi keduanya, sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. Mungkin sesuatu telah terjadi pada adik laki-lakinya ini dan dia akhirnya kehilangan lambangnya atau semacamnya. Di antara kerumunan, Hanlu mengerutkan kening karena tidak percaya. Orang ini, bukankah dia seharusnya sudah mati? Bagaimana dia kembali? Ketika Lin Fan terbunuh secara tidak sengaja, Hanlu sangat gembira. Lagi pula, orang tersebut sangat tercela. Tapi sekarang, dia secara ajaib hidup kembali, Hanlu jelas tidak senang. Para dewa buta membiarkan momok seperti dia terus hidup. Hanlu mendapat bantuan botol giok, jadi basis budidayanya terus meningkat. Apa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dicapai oleh orang lain hanya membutuhkan waktu sebulan. Basis budidaya prasurgawi tingkat 4 sebelumnya kini telah mencapai prasurgawi tingkat 8. Dia sekarang mendekati pasca surgawi, dan dengan bantuan botol giok, Hanlu yakin dia bisa mencapai pasca surgawi dalam waktu setengah bulan. Saat semua murid yang menyaksikannya bubar, Nimingyang masih bersemangat karena adik laki-lakinya, Lin, telah hidup kembali. Adik laki-laki, aku akan membawamu menemui adik laki-laki Yin. Sejak kamu meninggal, sepertinya dia menjadi orang yang berbeda. Dia mengunci diri di kamarnya setiap hari untuk berlatih. Selain waktu makan, aku tidak pernah melihatnya lagi, lain kali. Juga, kamu harus memberitahuku apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, kamu benar-benar mati rupanya, kata Nimingyang. Lin Fan menggaruk kepalanya karena malu. Dia tidak mengira kakak laki-lakinya, Yin, akan menjadi seperti itu karena dia. Lin Fan memikirkannya, sepenuhnya karena dia, kakak laki-lakinya, Yin, menjadi seperti itu. Kakak laki-lakinya, Yin, telah melihat juniornya terbunuh secara tidak sengaja, jadi kemungkinan besar dia merasa bersalah atas kelemahannya sendiri. Kakak senior Ni, aku juga punya sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian semua, bisakah kalian membantuku? Dia hanya murid sekte luar, jadi tidak mungkin dia bertemu dengan kepala sekte. Selain itu, Lin Fan takut kepala sekte juga tidak percaya pada kata-katanya. Apa, adik Lin, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Di dalam kamar Yin Mo Chen, keduanya mendengarkan cerita Lin Fan dan keduanya memasang ekspresi tidak percaya. Dinasti Yan besar dan sekte lainnya berencana menyerang sekte Saint Devil. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekte di dunia tidak punya alasan untuk menyerang mereka, jadi mengapa mereka tiba-tiba menyerang sekte Saint Devil? Adik laki-laki, apakah kamu mungkin salah dengar? Kata Nimingyang. Lin Fan menggelengkan kepalanya, kakak senior, itu kebenarannya. Ini semua adalah hal yang kudengar dengan telingaku sendiri. Adik laki-laki, basis budidaya Kaisar Yan sangat tinggi. Kamu bilang kamu mendengarnya sendiri, ini, bahkan jika kamu pergi ke kepala sekte, akan sulit dipercaya, kata Nimingyang. Ya, adik laki-laki, hal semacam ini bukan lelucon. Ketika Yin Mo Chen melihat adik laki-lakinya, Lin, dia sangat terkejut. Baginya, sepertinya Lin Fan telah bangkit kembali. Kakak senior, apakah sepertinya aku bercanda? Jika aku tidak mendengarnya sendiri, aku tidak akan terburu-buru kembali dari dinasti Yan besar, kata Lin Fan. Nimingyang dan Yin Mo Chen jengkel karena Lin Fan telah memalsukan kematiannya untuk melarikan diri ke dinasti Yan besar untuk bermain-main. Tampaknya adik laki-laki mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Adik laki-laki, kami tentu saja mempercayaimu, tapi jika ini benar, maka ini sangat buruk. Nimingyang berkata dengan suara serius. Kakak senior Ni, aku ingin meminta bantuan kakak senior Meng Yang Kuan dan membawa kami menemui kepala sekte. Kakak senior, kamu juga tahu bahwa jika itu hanya satu sekte, sekte kami pasti bisa mengatasinya. Tapi masalah kritisnya adalah mungkin ada beberapa sekte yang berencana menyerang kita. Jika kita tidak memberi tahu ketua sekte, maka ketika hari itu tiba, sekte kita akan berada dalam masalah besar, kata Lin Fan. Baiklah, aku akan segera membawamu menemui kakak senior Meng.
Ni Mingyang tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika ternyata seperti yang dikatakan saudara junior Lin, maka itu akan sangat mengerikan. Meng Yangquan adalah murid sekte luar, tetapi kenyataannya dia adalah babi palsu yang bisa memakan harimau. Basis budidayanya sudah berada di level 6 peri surgawi, namun dia masih tetap berada di sekte luar. Pavilion Kingsin, rumah paling mewah di sekte luar, juga tempat tinggal Meng Yangquan. Saat ini, Meng Yangquan memiliki tatapan lembut di matanya saat dia melihat adik perempuannya berlatih keterampilan pedangnya di halaman. Dia secara bertahap menjadi lebih terobsesi saat dia menonton. Kakak senior, aku sudah menguasai ilmu pedang Jinghong yang kamu ajarkan padaku. Dahi Mu Chenyu memiliki butiran kecil keringat, yang tampak sangat mempesona. Adik perempuan, kamu sangat berbakat. Kamu sudah menguasai ilmu pedang kelas gelap ini. Dengan lebih banyak usaha di masa depan, basis kultivasimu pasti akan meningkat. Meng Yangquan berkata sambil tersenyum. Mu Chenyu tersenyum ketika dia melihat kakak laki-lakinya, Meng, dan jejak kesedihan melintas di matanya. Kakak senior, aku ingin pergi melihat dunia luar. Bisakah kamu mengantarku? Kata Mu Chenyu. Meng Yangquan sedikit terkejut, hatinya yang tenang bergetar. Ini adalah pertama kalinya adik perempuannya memintanya untuk pergi bersamanya mengunjungi dunia luar. Mu Chenyu adalah murid sekte luar, jadi dia tidak bisa meninggalkan sekte, tetapi Meng Yangquan berbeda. Dia adalah bos utama yang tersembunyi di dalam murid sekte luar, sehingga membawa murid sekte luar lainnya keluar tentu saja tidak menjadi masalah. Baiklah, adik junior ingin pergi kemana? Aku akan menemanimu, Meng Yangquan berkata dengan penuh kasih. Ni Mingyang melapor ke kakak senior Meng. Saat ini, suara Ni Mingyang datang dari luar. Mingyang, masuk. Meng Yangquan berkata dengan lembut. Tetapi ketika Lin Fan mengikuti Ni Mingyang ke dalam, Meng Yangquan menjadi terkejut, kamu adalah adik laki-laki. Salam kakak senior, Lin Fan berkata sambil menggenggam tangannya. Kakak senior Meng, kakak junior Lin ingin pergi keluar jadi dia memalsukan kematiannya untuk bermain-main sebentar. Ni Mingyang menjelaskan. Meng Yangquan mengerutkan kening, memalsukan kematiannya. Itu tidak mungkin. Dia berada di sana hari itu dan bahkan secara pribadi mengonfirmasinya. Semua tanda kehidupan hilang, bagaimana bisa dipalsukan? Mingyang, apa yang kamu butuhkan? Meng Yangquan bertanya. Kakak senior, adik junior Lin mempunyai masalah penting untuk dilaporkan kepada kepala sekte. Bisakah kakak senior memperkenalkan kami kepada kepala sekte? Kata Ni Mingyang. Jika mereka ingin bertemu dengan kepala sekte, hanya kakak senior Meng yang bisa membantu. Kalau tidak, mustahil bertemu dengan kepala sekte dengan status mereka. Babak 78, bersumpah pada surga. Adik laki-laki Lin, mengapa kamu perlu menemui Grandmaster? Meng Yangquan bertanya. Meskipun dia mempercayai Lin, dia akan disalahkan meskipun dia magang tingkat peri surgawi jika Lin Fan hanya ingin membicarakan sesuatu yang tidak penting. Lin Fan mungkin sulit dibaca, tetapi kekuatannya terlalu kecil. Sesuatu yang besar baginya mungkin hanya hal kecil bagi Meng Yangquan. Saat ini, masalah ini harus diketahui oleh sesedikit mungkin orang. Tapi Meng Yangquan menyukai Mu Chenyu. Jika aku tidak memberitahunya tentang masalah ini karena kehadirannya, dia akan marah padaku. Kakak senior, saat aku memalsukan kematianku dan meninggalkan sekte, aku tinggal di dinasti Yan besar. Secara kebetulan, aku mendengar bahwa Kaisar Yan berencana bekerja sama dengan beberapa sekte lain untuk menyerang sekte kami. Jadi aku segera kembali untuk memperingatkan Grandmaster. Lin Fan tidak menyimpan rahasia apapun. Ekspresi wajah Mu Chenyu sedikit berubah. Beberapa cahaya muncul di matanya, tapi segera disembunyikan. Tidak mungkin. Kaisar Yan hanya peri surgawi level 7. Bahkan dia mendapat 10 pasang bola lagi, dia tidak akan melakukan ini. Dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Meng Yangquan mendengarnya tetapi tidak mempercayainya. Dinasti Yan besar mengandalkan sekte setan suci selama ratusan tahun. Menurutnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk memberontak melawan sekte iblis suci. Meskipun dinasti Yan besar memiliki sekolah langit-langit, Meng Yangquan berpikir bahwa sekolah tersebut rentan. Kepala sekolah, yang merupakan yang terkuat di sekolah, hanya berada di level peri surgawi.
Para siswa itu bahkan tidak terlalu mengancam. Masalah seperti ini tidak dapat dipercaya untuk dilaporkan kepada Grandmaster. Jika ini hanya lelucon, aku akan baik-baik saja melihatmu dihukum, tapi jangan menyeret Meng Yang Kuan ke dalam masalah ini. Mu Chenyu memandang Lin Fan dengan nada mencemooh, meskipun Kaisar Yan hanya seorang peri surgawi, kau hanyalah murid sekte luar. Mustahil bagimu untuk melakukan penyadapan padanya. Adik laki-laki, lelucon ini tidak lucu. Meng Yang Kuan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Lin Fan menjadi cemas. Kenapa dia tidak percaya padanya? Namun, jika dia menempatkan dirinya pada posisi Meng Yang Kuan, dia bisa mengerti mengapa dia tidak bisa mempercayainya. Namun, mengapa mereka mengira Kaisar Yan hanya berada di tingkat peri surgawi? Dia telah mencapai tingkat surgawi yang lebih rendah sekarang. Ni Yangming berdiri di samping dan tidak bisa ikut serta dalam percakapan. Dia memang mempercayai Lin Fan, tetapi dia sendiri belum mendengar informasinya. Memang benar bahwa Lin Fan tidak mungkin melakukan penyadapan terhadap Kaisar Yan. Kakak senior, itu benar. Aku bersumpah demi Tuhan, jika apa yang aku katakan itu palsu, aku akan mati disambar petir surgawi. Lin Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Selama Lin Fan dalam perjalanan kembali ke Sekte Iblis Suci, Lin Fan tidak yakin apakah Kaisar sudah mulai mengambil tindakan atau tidak. Waktunya terbatas, dan dia perlu memperingatkan sekte tersebut agar bersiap. Itu lebih baik daripada menyadarinya saat musuh sudah tiba. Meng Yang Kuan menatap wajah Lin Fan dan sedikit terkejut. Jika itu benar, itu akan menjadi bencana yang nyata. Meng, jika ini benar, apakah sekte itu akan pindah? Lin Fan bertanya. Tidak, jawab Meng Yang Kuan. Sekte Iblis Suci telah ada sejak lama. Bahkan jika peristiwa bencana terjadi, kita harus mempertahankan sekte tersebut dengan cara apapun. Kita akan hidup jika sekte tersebut hidup, kita akan mati jika sekte tersebut mati. Kakak senior, jika ini palsu, tidak ada yang akan dirugikan. Namun, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda mengizinkan saya menemui Grandmaster, saya akan menunjukkan bukti untuk meyakinkan Grandmaster kita. Lin Fan berbicara dengan serius. Meng Yang Kuan berpikir sejenak, menatap Lin Fan dan ingin menilai pikiran aslinya. Lin Fan balas menatap tanpa rasa takut. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya rumahnya di dunia baru ini. Meskipun Lin Fan hanyalah murid sekte luar, lalu kenapa? Jika sekte berada dalam masalah, bahkan seorang pelayan pun akan membantu. Jika seseorang menjauhkan diri dari masalah, apakah ia masih laki-laki? Kakak senior, apa yang kamu pikirkan? Ini kedengarannya seperti rumor. Mu Chenyu berkata dengan tergesa-gesa. Meng Yang Kuan selalu menanggapi tuntutannya. Dia selalu mendengarkannya. Adik laki-laki, aku akan membawamu ke Grandmaster, kata Meng Yang Kuan setelah berpikir sejenak. Kakak senior, mengapa kamu mempercayai mereka? Mu Chenyu berkata dengan nada tidak menyenangkan, tapi sekilas kekhawatiran muncul di matanya. Yuer, saya yakin Lin Fan tidak akan membuat lelucon seperti ini. Jika ini benar dan tidak dilaporkan, akan menimbulkan bencana besar. Meng Yang Kuan berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Fan dan Ni Ming yang sangat senang, terima kasih telah mempercayai kami, Saudara Meng. Anda dan saya berasal dari sekte yang sama. Saya tidak boleh meragukan Anda, dan ini terlalu penting. Saya harus berhati-hati. Saya berharap itu palsu, tetapi jika itu benar, itu akan menjadi mimpi buruk bagi sekte kami. Meng Yang Kuan berkata dengan perasaan yang bertentangan. Aku juga berharap begitu, tapi aku mendengarnya dengan telingaku sendiri, kata Lin Fan. Ayo pergi, kata Meng Yang Kuan. Mu Chenyu melihat Meng Yang Kuan mempercayai mereka, sehingga menjadi kesal dan pergi dalam kebingungan. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya berubah. Bagaimana murid sekte luar mengetahui informasi semacam ini? Gunung ke-9 dikelilingi oleh 8 gunung lainnya. Itu jauh di atas awan, tempat tinggal Sang Grandmaster. Gunung ke-9 bersembunyi di balik awan, dan jauh lebih menakjubkan dibandingkan 8 gunung lainnya. Burung bangau putih beterbangan di atasnya, dan rasanya seperti surga. Ada juga sebuah istana besar yang tersembunyi di sana. Sungguh luar biasa, indah, suci, dan misterius. Murid sekte luar tidak diizinkan memasuki Gunung ke-9.
Bahkan murid sekte dalam akan diperiksa berdasarkan senioritas mereka. Namun, Meng Yangquan memimpin, jadi prosesnya lebih mudah. Ketika Lin Fan melihat sekeliling dengan jelas, dia terkejut dengan keindahannya. Ini adalah inti dari Saint Devil Sect. Jika tempat hebat ini dirusak oleh orang lain, pasti sangat disayangkan. Yangquan, mengapa kamu membawa dua murid sekte luar ini ke sini? Seorang pria berpakaian abu-abu bertanya dengan serius. Peri surgawi tingkat 8. Kekuatan orang ini adalah peri celestial level 8. Dia jauh lebih kuat dari Meng Yangquan. Dia adalah seorang pria parubaya, namun masih terlihat lebih tua jika dibandingkan dengan Meng Yangquan. Potensinya tidak mengesankan dibandingkan dengan saudara Meng, karena dia pasti memulai pelatihan lebih awal dari saudara Meng. Penatua King Feng, saya membawa keduanya ke sini karena sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan sekte kita. Meng Yangquan berkata dengan hormat. Grandmaster sedang bermeditasi. Anda dapat melaporkannya kepada saya. Kata Penatua King Feng dengan lembut, jelas tidak mempercayai mereka. Masalah ini harus dilaporkan kepada Grandmaster secara langsung. Penatua King Feng, izinkan kami. Yangquan, saya pikir Anda tertinggal. Apakah Anda menjadi bodoh di sekte luar? Aturan adalah aturan. Guru besar sedang bermeditasi. Anda ingin dia keluar dari meditasi. Penatua King Feng menanggapi dengan marah. Penatua King Feng, ini sangat penting. Meng Yangquan merasa gelisah, mencoba meyakinkan orang yang lebih tua. Tidak ada yang lebih penting daripada meditasi Grandmaster. Kembalilah. Penatua King Feng sedang marah sekarang. Meng Yangquan ini adalah murid sekte dalam. Dia harus tahu aturannya. Sang Grandmaster tidak bisa menghentikan meditasinya begitu saja. Saat ini, Istana Gunung ke-9 berada tepat di depan mereka. Namun, seorang tetua menghalangi jalan mereka. Jika tidak ada tindakan yang diambil, mereka tidak akan bisa lolos. Meng Yangquan sangat sopan kepada yang lebih tua, jadi Grandmaster harus diusir entah bagaimana caranya. Babak 79, badai sedang terjadi. Murid sekte luar Lin Fan perlu menemui Grandmaster. Lin Fan berteriak sekeras yang dia bisa. Diam, guru besar sedang bermeditasi. Tak seorang pun boleh mengganggunya, terutama murid sekte luar sepertimu. Penatua King Feng sekarang kehilangan sedikit kesabaran yang tersisa dalam dirinya. Namun, Lin Fan tidak punya waktu untuk mendengarkan yang lebih tua. Dia tahu jika dia tidak melihat Grandmaster sekarang, dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Di sampingnya, Meng Yangquan terkejut. Dia tidak mengira Lin Fan akan berteriak seperti itu. Dia tahu dilarang berbicara dengan keras di depan Istana ke-9. Namun, tampaknya itulah satu-satunya cara untuk menemui Grandmaster, terutama ketika penatua ini menghalangi jalan mereka. Murid Meng Yangquan perlu menemui Grandmaster. Ini tentang kelangsungan hidup sekte. Meng Yangquan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, terdengar seperti singa dan naga yang mengaum bersama. Ya ampun, teriakan kakak senior sangat kuat. Telinga Lin Fan sakit karena teriakan itu. Apa yang digunakan saudara Meng pasti merupakan keterampilan bela diri tingkat lanjut. Beraninya kamu berteriak di depan istana. Tunggu saja sampai aku menangkapmu untuk dihukum. Penatua King Feng kehabisan napas karena amarahnya. Tangannya bersinar dengan lampu hijau, mencoba menangkap Meng Yangquan. Tangan ini begitu kuat sehingga seolah-olah menangkap dunia dalam genggamannya. Telapak tangan surga biru. Meng Yangquan menjadi serius dan mengaktifkan kekuatannya, siap menghadapi yang lebih tua. Murid Lin Fan perlu menemui Grandmaster. Grandmaster, muridnya memiliki hal yang sangat penting untuk dilaporkan. Lin Fan berteriak sekeras yang dia bisa, tapi teriakannya tidak pernah mendapat respon. Itu seperti batu yang dilempar ke laut. Lin Fan menjadi semakin gugup. Level kakak senior Meng berada 2 level di belakang level elder. Tidak mungkin dia bisa menang. Jika Grandmaster tidak muncul, keduanya akan ditangkap. Tapi ketika Lin Fan menoleh, dia terkejut. Meng Yangquan sebenarnya memiliki keuntungan besar dibandingkan penatua King Feng. Ini tidak mungkin. Tidak ada waktu untuk merasa terkejut. Jadi, Lin Fan terus berteriak sekeras yang dia bisa. Adik laki-laki King Feng, ada apa? Saat ini, orang lain datang. Kakak senior, ayo tangkap keduanya. Kedua bajingan ini berteriak di depan istana.
Penatua King Feng berteriak kegirangan. Dia tidak mengira Meng Yang Kuan bisa menekannya. Dia lebih kuat darinya, tapi dia ditekan sekarang, itu tidak bisa diterima. Lin Fan memandang orang yang datang. Dia ketakutan, karena orang itu berada pada tingkat surgawi kecil. Perbedaan antar level terlalu besar. Jika orang ini mengambil tindakan, tidak mungkin saudara Meng bisa menolak. Dia harus melakukan sesuatu dengan cepat, atau segalanya akan menjadi tidak terkendali. Tuan Besar, untuk apa kamu bermeditasi? Sektemu akan dihancurkan oleh orang lain. Apakah kamu tuli atau apa? Lin Fan berteriak tanpa beban apapun. Meng Yang Kuan hampir pingsan saat mendengar apa yang dikatakan Lin Fan. Mengapa adik junior Lin begitu tidak menghormati Grandmaster? Pria yang baru saja datang mendengar pernyataan tidak sopan itu, dan langsung menyerang dengan kemarahan yang luar biasa. Ruangnya seolah bengkok karena kekuatan, membuat Lin Fan merasa sulit bernapas atau bergerak sama sekali. Lin Fan sangat terkejut, apakah saya akan mati lagi? Tetua ke-18, mohon ampun. Meng Yang Kuan berteriak ketika dia melihat tetua ke-18 menyerang. Jika adik laki-laki Lin menerima serangan itu, dia pasti akan mati, tidak seperti yang terakhir kali. Namun, dia tidak cukup kuat untuk bisa menyelamatkan Lin Fan sekarang. Dia hanya bisa berharap tetua ke-18 cukup berbelas kasih untuk tidak membunuh Lin Fan. Tidak menghormati Grandmaster, hukumannya hanya kematian. Kata sesepuh ke-18 dengan kejam. Dia tidak berniat menahan diri sama sekali. Saat Lin Fan sedang menunggu hal yang tak terhindarkan terjadi, ruang tiba-tiba membeku, dan serangan berhenti di tengah jalan, menghilang ke udara tanpa mencapai Lin Fan. Kalian semua bisa berhenti sekarang. Saat ini, sebuah suara keluar dari istana. Tuan Besar, Lin Fan merasa dibebaskan. Ini pasti Sang Grandmaster. Pada saat yang mendesak ini, Sang Grandmaster menyelamatkannya, dan dia bisa merasakan rasa terima kasih yang luar biasa terhadapnya. Lin Fan berpikir sambil menghela nafas lega, bagus. Jika aku mati di sini, itu akan berakibat buruk. Semuanya, masuk. Meng Yang Kuan juga merasa lega. Jika Grandmaster tidak bertindak sekarang, konsekuensinya akan sangat buruk. Baik tetua ke-18 maupun tetua King Feng merasa bahwa murid yang tidak sopan itu harus dieksekusi. Lin Fan memandang mereka tanpa khawatir. Mereka hendak membunuhnya, namun Sang Grandmaster menghentikan mereka. Dia memiliki keyakinan pada Sang Grandmaster, dan tahu bahwa dia dapat mengandalkan penilaiannya yang tepat. Lin Fan kemudian mengikuti semua orang ke istana, penuh percaya diri. Di dalam istana, hanya ada 8 pilar. Di tengah pilar adalah seorang pria berpakaian biasa, duduk dengan tenang dalam posisi meditasi. Surgawi besar tingkat 3. Ketika Lin Fan melihatnya, dia sangat terkejut karena dia adalah orang tingkat surgawi pertama yang pernah dia temui. Dan pria ini juga seorang surgawi besar tingkat 3. Namun, Lin Fan sama sekali tidak senang. Dia bahkan lebih khawatir lagi. Sang Grandmaster adalah seorang surgawi besar tingkat 3, namun Kaisar Yan masih berani bekerja sama dengan sekte lain untuk menyerang sekte iblis suci. Artinya semua Grandmaster lainnya harus memiliki kekuatan sekuat Grandmasternya. Tuan Besar. Jadi kamu yang mengira aku tuli. Grandmaster duduk di sana dan bertanya tanpa emosi. Lin Fan menjadi gugup saat mendengar pertanyaan itu. Sang Grandmaster menyimpan dendam. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan saat memasuki tempat itu. Saya tidak bermaksud begitu, Tuan Besar. Lin Fan tidak bisa bertindak tanpa henti. Jika dia membuat marah Sang Grandmaster, dia bisa menghabisinya bahkan tanpa menggerakkan jarinya. Seorang pria harus bisa melangkah maju dan mundur. Sang Grandmaster memandang Lin Fan dan bertanya, apa yang begitu penting sehingga kalian berdua harus mempertaruhkan nyawa untuk menemui saya? Meng Yang Kuan memandang Lin Fan dan mengangguk. Dia tahu hanya Lin Fan yang bisa menjelaskan semuanya secara menyeluruh. Tuan Besar, saya mendengar Kaisar Yan di dinasti Yan besar bahwa dia akan bekerja dengan sekte lain untuk menyerang sekte kita. Setelah Lin Fan selesai berbicara, tetua ke-18 dan tetua King Feng berseru kaget, tidak mungkin. Sang Grandmaster mengangkat kepalanya saat matanya berbinar. Kamu hanyalah murid sekte luar. Beraninya kamu mengatakan ini.
Mengapa Kaisar Yan bekerja sama dengan sekte lain untuk menyerang kami? Kami memiliki hubungan baik dengan sekte lain. Teriak Penatua King Feng. Tuan Besar, Tetua, apa yang saya katakan adalah kebenarannya. Kaisar Yan tampaknya adalah seorang peri surgawi, namun sebenarnya dia adalah seorang surgawi kecil tingkat 7. Sekte-sekte lain setuju untuk menyerang kita karena Sang Grand Master memperoleh semacam darah dewa. Lin Fan tidak menyimpan rahasia apapun. Dia tahu jika dia tidak membocorkan semua yang dia tahu, tidak ada yang akan mempercayainya. Apa? Bagaimana mereka tahu? Kedua orang tua itu terkejut. Darah dewa adalah rahasia besar sekte ini. Namun, orang lain mengetahuinya. Tidak, kamu berbohong. Kamu bilang Kaisar Yan berada di tingkat 7 surgawi kecil. Jadi, bagaimana kamu mendengar percakapan mereka? Penatua King Feng tidak bisa mempercayai ceritanya. Pada saat ini, Grand Master memandang Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia juga ingin mengetahui kebenarannya. Saya mendapat keterampilan bela diri khusus sebelumnya. Jika seseorang mempraktikkannya ke tingkat tinggi, saya akan menjadi tidak terlihat, dan tidak akan ada jejak saya. Ketika saya sampai di dinasti Yan besar, saya tidak melakukan apapun, jadi saya menjadi seorang guru di sekolah langit-langit. Suatu hari, Kaisar Yan dan istrinya datang mengunjungi sekolah tersebut, di mana saya mendengar percakapan mereka sementara saya tidak terlihat. Lin Fan memutuskan untuk berterus terang. Dia pun masuk ke mode sembunyi-sembunyi untuk membuktikan pernyataannya. Keterampilan yang luar biasa. Semua orang di aula kagum dengan keterampilan bela diri. Bahkan Grand Master pun tergerak. Ketika muridnya menghilang, memang benar tidak ada jejak yang ditemukan. Ini adalah keterampilan bela diri yang luar biasa. Babak 80, kekacauan dimulai. Kakak senior, apakah menurutmu Grand Master mempercayaiku? Lin Fan memandang kakak laki-lakinya setelah dia diusir oleh Grand Master. Meng Yangquan sangat khawatir karena krisis yang akan datang, dan tidak bisa tenang sama sekali. Dia melakukan. Meng Yangquan akhirnya mengangguk. Mengapa Grand Master tidak mengatakan apapun seperti, bersatu untuk krisis? Lin Fan bertanya-tanya dengan suara keras. Sang Grand Master tidak tahu bagaimana menyatukan kekuatan, selalu berusaha bertindak sendiri saja. Persatuan membawa lebih banyak kekuatan, dan itu adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Lin Fan. Adik laki-laki. Ya, Lin Fan memandang kakak laki-lakinya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan kakak laki-lakinya. Sebenarnya, Sang Grand Master percaya bahwa konsep bersatu bersama tidak ada gunanya. Kali ini, begitu banyak sekte yang akan menyerang kita. Mereka akan mengirimkan orang-orang yang berada di atas tingkat peri surgawi, para murid, pada dasarnya tidak berguna. Mengirim lebih banyak dari mereka hanya menyia-nyiakan nyawa. Perbedaan antar level terlalu besar. Oleh karena itu, persatuan tidak terlalu berguna, kata Meng Yangquan. Sekte Saint Iblis lebih kuat dari kebanyakan sekte, jika dibandingkan 1 lawan 1. Namun, jika banyak sekte bersatu melawan mereka, sekte tersebut pasti akan hancur. Bagaimana? Lin Fan sudah lama tinggal di dunia ini, tapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Seorang manusia peri surgawi dapat mengalahkan ratusan, bahkan ribuan manusia pasca angkasa. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh tingkat-tingkat besar. Meningkatkan kuantitas secara harfiah tidak ada gunanya. Ketika Lin Fan berada di tingkat pasca surgawi, dia mencoba membunuh Mo Yi yang pingsan. Tapi Lin Fan tidak bisa mematahkan tubuhnya sama sekali. Itulah perbedaan antar level. Jika seseorang benar-benar ingin memperbaikinya, dia harus menggunakan senjata level Xuan. Nanti, Grand Master akan memberitahu seluruh sekte. Meng Yangquan menghela nafas. Kakak senior, ini tidak benar. Jika ada mata-mata di sekte tersebut, memberitahu seluruh sekte akan didengar oleh Kaisar Yan, kata Lin Fan. Meng Yangquan menggelengkan kepalanya, tidak masalah apakah mereka tahu atau tidak. Mereka tahu Grand Master tidak akan meninggalkan sekte iblis suci. Kakak senior, masih ada masa depan. Mengapa Grand Master tidak memimpin seluruh sekte untuk bersembunyi? Dia bisa menunggu sampai kita cukup kuat. Lin Fan tetap melanjutkan pertanyaannya. Jika kamu tidak bisa melawan, maka sembunyilah. Jika Anda bisa bertarung, maka bertarunglah. Mengapa tidak mengubah pola pikir? Saat ini,
Meng Yang Kuan menjadi serius. Adik laki-laki, kehormatan sekte besar tidak bisa dibuang begitu saja. Ingat, dunia ini adalah rantai makanan. Sekarang, carilah adik laki-laki ini dan bersiap untuk pergi. Kakak senior, bagaimana denganmu? Lin Fan melihat wajah khawatir Meng Yang Kuan dan mulai khawatir. Saya adalah murid sekte dalam. Saya diadopsi oleh sekte tersebut ketika saya berusia 2 tahun. Jika sekte tersebut menghilang, saya akan mati untuk mempertahankannya. Jika sekte tersebut bertahan, saya akan hidup untuk melihatnya. Meng Yang Kuan berkata dengan suara tegas sambil melihat ke depan, dan berjalan pergi. Kakak senior, Lin Fan menatap punggung Meng Yang Kuan saat dia pergi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Lin Fan merasa sulit bernapas karena lingkungan dan keadaannya. Seperti yang dikatakan kakak senior Meng, Sang Grand Master memerintahkan semua murid yang berada di bawah tingkat prasurgawi untuk meninggalkan sekte tersebut. Setelah mendengar berita itu, semua murid jelas terkejut. Mereka merasa sekte tersebut akan meninggalkan mereka. Namun, ketika mereka mendengar tentang serangan yang datang, mereka terdiam. Beberapa murid yang berada di bawah tingkat prasurgawi kembali ke asrama mereka dan mulai berkemas secara diam-diam. Namun ada pula yang menolak untuk pergi dan ingin membela sekte tersebut. Kakak senior Ni, kakak senior Yin, apa yang akan kamu lakukan? Lin Fan bertanya. Yin Mochen menggelengkan kepalanya, kemana saya bisa pergi setelah pergi? Saya menganggap sekte Saint Devil sebagai rumah saya. Saya akan tinggal dan berjuang sampai hidup saya berakhir. Kakak senior Meng tidak pergi. Aku juga tidak akan pergi. Kakak senior Meng telah menjagaku sejak aku bergabung dengan sekte ini. Aku akan tetap di sisinya dan berjuang sampai akhir. Ni Mingyang menggemakan perasaan itu dengan suara yang berat. Adik laki-laki Lin, kamu harus pergi. Merupakan pencapaian besar bahwa kamu membawa kembali berita ini. Tidak perlu mati di sini. Ni Mingyang mencoba meyakinkan Lin Fan. Lin Fan ragu-ragu sejenak, haruskah dia pergi atau tinggal? Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Apakah dia takut mati? Tentu saja dia. Namun, terkadang segalanya berbeda. Kakak senior, kalian tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Lin Fan akhirnya berbicara dengan tegas. Adik laki-laki, silakan pergi. Kami tidak ingin pergi karena kenangan itu. Kamu baru saja bergabung dengan sekte ini belum lama ini. Bahkan jika kamu pergi, kami tidak akan mengatakan apapun, karena kami sangat berharap kamu terus hidup, kata Ni Mingyang. Jika sekte lain benar-benar menyerang sekte Saint Iblis, semua orang yang tinggal pasti tidak akan hidup. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak perlu bicara, kamu hanya bisa hidup sekali. Kematian bisa menimpamu, cepat atau lambat dalam hidupmu. Kita tidak perlu terlalu pesimis. Bagaimana jika Sang Grand Master bisa mengubah keadaan? Kata Lin Fan. Lin Fan adalah pria yang emosional. Dia memahami alasan di balik perintah mundurnya Grand Master. Sang Grand Master ingin memberi mereka alasan untuk melarikan diri. Ketika sekte itu dalam masalah, para murid itu melarikan diri. Itu adalah sesuatu yang terdengar mengerikan dan tidak loyal. Jadi, perintahnya adalah untuk menciptakan alasan bagi mereka untuk pergi. Adik laki-laki, Ni Mingyang dan Yin Moche memandang Lin Fan dengan mata penuh penghargaan dan perhatian. Mereka menepuk bahunya tanpa berkata apa-apa. Gedung Kingsin. Adik perempuanmu, kamu harus pergi bersama yang lain. Meng Yang Kuan memandang Mu Chenyu dengan lembut. Sekte ini sedang menghadapi krisis. Dia tidak bisa menjaganya di dekatnya, karena dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia harus memintanya pergi agar bisa hidup. Kakak senior, kamu benar-benar percaya padanya. Itu hanya rumor. Kakak senior, aku akan berbagi beberapa pandangan denganmu. Mungkin kamu bisa berubah pikiran. Mu Chenyu berkata dengan suara yang dipenuhi rasa dingin sambil membenci Lin Fan di dalam hatinya. Adik perempuan, jangan lakukan ini. Kamu harus pergi sekarang. Jika aku masih hidup, aku akan pergi dan mencarimu. Meng Yang Kuan dan Mu Chenyu bertemu sejak lama. Pertama, dia melihatnya di sekte luar, dan mulai memperhatikannya. Kemudian, Meng Yang Kuan keluar dari sekte dalam dan bergabung dengan sekte luar. Dia pikir dia perlu mencari adik perempuannya. Namun,
Suatu hari, dia sendiri muncul di belakangnya dan menanyakan sebuah pertanyaan. Itu adalah permulaan, dan hari ini mungkin menjadi akhir. Kakak senior, aku tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Mu Chenyu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Menyingkir dari hadapanku. Kali ini, Meng Yangquan marah dan membentaknya. Mu Chenyu kaget dan ketakutan karena perubahan mendadaknya. Kakak senior, kamu, apa yang kamu katakan? Mu Chenyu tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan menatap Meng Yangquan, mencari beberapa tanda yang bertentangan dengan kata-katanya. Ku bilang, pergi dari hadapanku.